Andre Guruta Kiai Haji Muhammad Amberi Said Deng Palalo, ulama karismatik yang memiliki komitmen teguh dan disiplin yang sangat tinggi. Saya 8 tahun di Mangkoso, dan selama 8 tahun itu tidak pernah absen memimpin salat jamaah. Saya tahunya karena saya selama 8 tahun lebih banyak tukang azan subuh, terutama 8 tahun pakai itu yang terbuat dari seng itu. Jadi harus memanjat dulu ke menaranya masjid baru, supaya jauh kan, sampai ya itu 8 tahun tidak pernah absen memimpin. Jadi mulai saat itu saya sebagai santri dalam hatiku, hebatnya ini Guruta. Iya, 8 tahun. Jadi dia tahu itu kalau saya tidak ada, karena selalu duduk di muka. Mungkin saya sakit atau pulang ke kampung. Saat memimpin pesantren Darul Dakwah Wal Irsyad, DDI Mangkoso, Kabupaten Baru ini, Kiai Amberi Said saban pagi berkeliling mengecek ruang-ruang kelas. Dia akan langsung mengisi dengan pelajaran pada kelas yang gurunya terlambat, bahkan tetap mengajar sekalipun guru mata pelajaran datang. Begitulah cara dia menegur guru yang tidak disiplin. Kelebihannya kalau pagi itu keliling. Kalau ada kelas, sudah waktunya, sudah masuk jam pelajaran, lalu kosong, dia masuk dan mengisi. Sekalipun sementara mengisi dan gurunya sudah datang, tidak berhenti. Jadi gurunya berdiri di muka itu. Caranya menegur. Guruta Amberi Said punya sosok manusia disiplin dan manusia komitmen dengan prinsip. Orang prinsip, ya. Pokoknya disiplinnya itu kita lihat. Di sini dulu di luar ada lonceng. Kalau yang dia sudah pukul lonceng di sini, dia turun ke sekolah, disuruh kunci sekolah. Jadi kalaupun ada guru terlambat tidak akan masuk, begitu disiplinnya beliau itu. Tampuk kepemimpinan pesantren DDI Mangkoso dipercayakan kepada Kiai Haji Amberi Said setelah Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dale pindah bertugas ke Parepare sebagai Qadi tahun 1949.
Ambere Said juga menempati kediaman Kiai Ambok Dale yang telah didiaminya selama 11 tahun. Rumah ini kemudian diwakafkan sebagai kediaman resmi pimpinan pesantren DDI Mangkoso. Karena beliau begitu disiplin, tegas, dan orang prinsip, ini barangkali yang merupakan salah satu keistimewaan beliau itu, sehingga ketika Guru Tambuk Dale meninggalkan Mangkoso, itu yang ditunjuk sebagai penggantinya di sini. Sebagai penggantinya di sini. Ya karena ya Andre Guru Tambuk Dale anaknya masih kecil semua pada waktu itu, masih kecil semua. Di antara guru-guru pendamping beliau di Mangkoso ini ketika beliau berada, itulah yang dianggap paling cocok untuk menggantikan beliau di sini ketika pindah ke Parepare, sehingga dibuatkan SK. Ada SK aja itu dalam 2 bahasa, ya, bahasa Arab sebelah, bahasa Indonesia sebelah, penunjukannya sebagai penggantinya di sini di Mangkoso. Ya, itu tadi saya katakan bahwa beliau ini orang prinsip, sehingga ketika ketemu dengan ketua pengurus di sini yang sama-sama modelnya, sama-sama orang mempertahankan apa yang disebut dengan kebenaran, dan sama-sama orang prinsip, sama-sama orang disiplin, maka pas betul sehingga biasanya kalau ada kunjungan-kunjungan ke daerah selalu bersama-sama, tidak pernah pisah, selalu bersama-sama, tidak pernah pisah. Ya, itulah beliau itu. Guru Ambere Said. Kiprahnya memimpin DDI Mangkoso ini mengantarnya pula menjadi pengurus besar DDI bersama Kiai Abdu Pabaja dan Prof. Kiai Ali Yafi. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima, dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kala usianya baru menginjak 19 tahun, Ambere Said sudah mendapat tugas mengajar pada tingkat tahdiriyah dan ibtidaiyah dan diberi tugas sebagai al-mararibul am atau pengawas umum. Juga sebagai imam seperti KUA sekarang mengawinkan. Kalau sementara mengajar dan didatangi, pengganti sudah datang Pak Kiai, dia bilang tunggu Mi, nanti saya berhenti mengajar baru. Jadi semua menunggu. Mungkin kalau kita ya berhenti, maka ini enggak. Itu disiplinnya. Disiplin. Dia juga termasuk murakib. Murakib itu pengawas santri yang belajar atau tidak.
Tahun 1938, Arung Sopeng Riaja meminta Ampere Said pulang ke Mangkoso untuk mengembangkan cabang madrasah Arabiah Islamiyah yang dibuka Andre Kuruta Abdurrahman Ambo Dale yang hijrah dari Sengkang. Itu juga tanggung jawabnya terhadap pesantren. Selalu pada umumnya ulama pimpinan pesantren itu melihat bahwa ini adalah amanah sekaligus titipan orang tua yang harus dijaga. Ampere Said dilahirkan di Kampung Lapasu, Desa Balusu, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru pada tanggal 23 Mei 1919. Dia wakaf pada dan dimakamkan di bagian samping Masjid Jami Andariyah Mangkoso ini. Masjid ini pernah menghebohkan warga. Pada tahun 1939, tepatnya 20 Ramadan malam hari, warga berlarian menuju masjid ini karena mengira terbakar. Saat itu, masjid ini belum dialiri listrik, tapi warga menyaksikan ada cahaya yang sangat terang. Di dalam masjid, Guruta Abdurrahman Ambo Dale sedang khusyuk melakukan iktikaf. Pendidikan agama Andre Guruta Ampere Said diperoleh dengan belajar dan mengaji kitab ke Madrasah Arabiah Islamiyah Sengkang yang saat ini dikenal sebagai pesantren As-Adiyah. Di sana ia dipimpin langsung oleh Andre Guruta Muhammad As'ad dan Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale. Selepas belajar di Sengkang, Ampere Said sempat belajar ke Pulau Salemo sebagai pusat pengajian pertama di Sulsel. Di Pulau Salemo, gurunya mengganti namanya. Sebelumnya, kedua orang tuanya memberi nama Lamandora. Oleh gurunya diganti menjadi Muhammad Ampere Said Dempalalo. Gelar Dempalalo sendiri diberikan Dato Sopeng saat neneknya membintas Tambuk agar bisa terhindar dari kerja paksa oleh penjajah Belanda.
sanana tu pena angku untiro itu tahu sirina tiroi dio tu tahu si turu si babul siapa lembarana namale umpe pare tu umana masana to angku penana. Sang mane kuto mangla palumai tu panglamu damu pamasisai kalimu indelu toriu rangge inde kota mama senang tamak kalode tarampanan itu panglata indelu toriu kamban parendumi sang mane iko idolo sang mane tasi sembah Kiai Ambere Said termasuk dalam deretan daftar ulama yang akan diculik masuk ke hutan oleh gerombolan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kahar Muzakkar kala itu. Namun dia selalu berhasil lolos. Waktu gerombolan, ya peristiwa Guru Tambok Dale sudah di hutan, ketika itu kan gerombolan DITI ini mau menculik semua ulama-ulama, dan ya termasuk Guru Ambere Said itu dalam daftar penculikan. Tapi beliau itu selalu bawa badik, ada badiknya dia bawa, ya. Dan waktu itu kan masih naik sepeda, belum waktu itu masih naik sepeda belum, dan tetap pergi ke Lapasu kalau pasar. Sementara di Lapasu itu sudah wilayah gerombolan. Dan itu lucunya, ya, kalau dia ada pergi ke pasar, gerombolan mau culik, ditunggu di Kampung Baru mau dihadang, tidak sudah datang ke Mangkoso, selalu lepas. Ya, akhirnya pada satu ketika dia sendiri mengajak, mana komandannya. Pada satu malam beliau itu melaksanakan pertemuan dengan komandan gerombolan itu di Lapasu. Malam lagi, saya masih kecil datang ikut itu di belakang kursi duduk, ya, di debat. Pokoknya diskusi dengan komandan gerombolan itu. Dengan prinsipnya bahwa kalau debat saya ke hutan,
Tapi karena dia menang debat, jadi dia pulang ke Mangkoso. Tidak jadi dia ambil ke hutan waktu itu. Meski selalu lolos, Kiai Amberi Said tak pernah melarikan diri. Bahkan dirinya kerap menantang gerombolan di TII untuk berdiskusi. Amberi Said mengatakan kalau dirinya kalah dalam diskusi, maka siap dibawa masuk ke hutan. Suatu malam di bulan Ramadan, gerombolan di TII meminta masyarakat untuk mengubah jumlah rakaat tarwih dari 20 rakaat menjadi 8 rakaat. Yang ada terjadi waktu itu, ini gerombolan ada mau merubah tradisi tarawih di sini. Yang di sini 20 rakaat dirubah menjadi 8 rakaat. Sementara boleh itu pertahankan. Jadi pada malam-malam malam-malam Ramadan itu didatangi di Matuangin, didatangi di Lawalu. Ikut itu ikut badinya itu badi pajak lagi. Datangi di situ dia pidato. Pokoknya kalau kalian masih mau ikut sama saya, jangan robah. Itu ketegasannya itu, jangan robah. Ya, gerombolan ada di luar hanya matanya membelalak saja melihat begitu. Itu yang kita tidak tahu bagaimana sehingga beliau itu ya selamat saja sampai pulang. Dan itu beliau, saya ingat itu beliau itu marah kalau ibu tanyakan mau kemana. Dia jangan cancela. Kapan? Karena ibu curiga kapan diambil badinya ini dinas lagi kalau begini. Ya, tapi apa namanya? Ya, dia prinsip itu katanya, insya Allah. Sikap keteladanan senantiasa ditunjukkan Kuruta Amberi Said, tak terkecuali memberi perhatian terhadap hal-hal kecil. Setiap ada acara Maulid kah atau hari Raya Islam, itu kan kita biasa pinjam kursi atau piring. Kalau acaranya larut sampai jam 11 malam baru selesai, itu tidak langsung tidur dia. Dia panggil kita semua untuk mencuci itu piring, untuk kemudian kalau bisa malam itu juga dikembalikan. Kiai Haji Amberi Said menunjukkan keteladanan dengan perbuatan. Amberi Said, ulama yang memiliki komitmen teguh dan disiplin yang sangat tinggi. Kepeduliannya terhadap dunia pendidikan sangat tinggi.
على قامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang memohon pengampunan. Jadikanlah aku di bulan ini dari golongan hamba-hambamu yang salih dan pasrah. Dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan para kekasihmu yang dekat denganmu. Dengan kasih sayangmu, wahai Zat yang lebih pengasih dari para pengasih. Keluarga besar Sekolah Alam Bosowa mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi
sumber peradaban bagi masyarakat Muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Alhamdulillah ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan mengajak kepada seluruh masyarakat muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم
فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, celebes people dimanapun kalian berada, pertemuan kita di hari ini membahas tentang sebab-sebab hal-hal ibadah positif di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai hal-hal yang senantiasa menjadikan ibadah puasa itu ajang untuk bersedekah, berinfak, dan membantu orang-orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di bulan suci Ramadan ini, bagi Anda yang diberikan rezeki yang berlimpah, maka bantulah saudara-saudara kalian yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di dalam rumah tangga. Bagaimana dengan caranya? Sedekah salah satu cara untuk meningkatkan amal ibadah puasa kita. Sedekah dengan makanan dapat meringankan beban-beban saudara-saudara kita. Ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar As-Siddiq, pernah melewati satu pasar, melihat seseorang masyarakat di sekitar itu sedang mengalami kelaparan. Maka Abu Bakar As-Siddiq serentak mengeluarkan uang untuk membagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Sebab harta yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanya sementara. Marilah kita menggunakan harta kita untuk menanam kebaikan, untuk menanam hal-hal yang positif, untuk memberi hal-hal kebahagiaan buat orang lain. Jangan hanya kita yang menikmati rezeki yang Allah berikan, tetapi bagilah rezeki yang Allah berikan kepadamu kepada orang-orang yang tidak mampu. Sebab tidak ada satupun orang yang bersedekah jatuh bangkrut di dunia ini. Dengan sedekah, orang akan dilipat gandakan pahalanya. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tubuh ini hancur, pahala tetap mengalir. Celebes TV dimanapun kalian berada, mari kita menjaga sesuatu yang positif seperti menolong orang lain, membantu orang lain di dalam ibadah-ibadah puasa kita. Sebab salah satu sabda Nabi, barang siapa yang menahan lapar dan haus, lalu dia mengeluarkan infak sedekahnya untuk saudara-saudara yang tidak mampu, di situ Allah akan menurunkan keberkahan untuk kita. Allah menurunkan hidayah untuk kita. Allah menjaga kita. Dan Allah akan melipatkan ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat celebes people dimanapun kalian berada, pesan-pesan yang saya sampaikan ini marilah kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Bulan suci Ramadan yang berkah ini kita gunakan untuk banyak bersedekah, untuk banyak berinfak, untuk banyak memberi bantuan kepada orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nabba'ana Allahu faqala ja'akum nurun fasubhanalladzi anbana." Di mana ketika engkau mengeluarkan infak, maka bantulah orang dengan ikhlas. Dan janganlah engkau membantu ingin mendapat pujian kepada seseorang. Bantulah saudara-saudaramu dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua umat manusia yang diberikan umur yang panjang yang bisa mendapatkan bulan suci yang agung, bulan suci yang berkah. Maka dari itu, marilah kita semua
Menggunakan harta-harta kita di jalan Allah. Jangan menggunakan harta-harta kita di jalan yang sia-sia. Menghambur-hamburkan uang. Merugikan orang lain. Sementara masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan di luar sana. Mari kita berinfak. Mari kita bersedekah. Agar ibadah puasa kita mendapatkan pahala tingkat derajat yang muttaqin. Tingkat derajat yang betul-betul Allah menjaganya. Allah melindunginya. Dan insya Allah, barang siapa yang mengeluarkan hartanya di bulan suci Ramadan, maka harta itu akan dilipat gandakan. Allah akan tambah hartanya. Allah sehatkan badannya. Allah berikan rumah tangga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Allah sukseskan usahanya. Allah berikan kemuliaan dunia hingga akhirat. Ayyul hadirun, celebes people dimanapun kalian berada. Marilah kita senantiasa menjaga sedekah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, bahkan kalau ada seseorang yang tidak mempunyai uang, maka bersedekahlah engkau dengan senyuman. Bersedekahlah engkau dengan kasih sayang dan perhatian kepada saudaramu yang kelaparan. Hal-hal yang positif yang kedua, memberi sesuatu yang bermanfaat. Baik itu sembako, berikan dia beras, makanan, karena tidak selamanya hal-hal yang kalian keluarkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Tepatlah dalam memberi, bantu kepada fakir-fakir miskin, yatim-yatim, janda-janda, bantu semua. Mari kita keluarkan infak kita. Begitu akhir zaman sudah banyak tanda-tanda, maka jadikanlah sedekahmu sebagai penyelamat untuk dirimu. Jadikanlah sedekahmu untuk menambah ibadah puasamu. Jadikan sedekahmu untuk menambah ibadah-ibadah yang Allah tingkatkan. Sebab siapa yang mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, pahalanya tentu berbeda di luar bulan suci Ramadan. Allah akan lipat gandakan pahala-pahala orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan. Wa min fadli la haula wala quwata illa billahi. Keluarkanlah dia dengan ikhlas. Ingat saudara, dimanapun kalian berada, kita jaga, kita punya hubungan. Sebab hakikat orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi marilah kita saling menjaga kasih sayang di antara sesama saudara-saudara kita. Celebes people dimanapun kalian berada, inti dan kesimpulan kita untuk membahas tentang positif-positif amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan adalah keluarkanlah sedekahmu dengan hati yang ikhlas dan janganlah mencari pujian di antara sedekah-sedekah yang kalian keluarkan. Sebab pujian itu hanya milik setan, tapi keikhlasan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amanna billahi wal yaumil akhir wa tubna alaina taubatan nasuha. Di mana di akhir-akhir zaman ini sudah banyak orang yang mengeluarkan sedekah, begitu banyak pahala yang didapatkan. Bagi orang-orang yang dermawan, keluarkanlah sedekahmu. Insya Allah, ibadah puasa yang dikerjakan untuk hanya menahan lapar dan haus saja, itu poin-poin yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau ibadah puasa disertai dengan hal-hal yang positif, seperti bersedekah, berbagi nasi, berbagi infak, sembako dan lain-lainnya, maka ibadah puasa ini melebihi dari ibadah-ibadah puasa yang kita kerjakan dalam hari keseharian kita. Celebes people dimanapun kalian berada, sebagai kesimpulan kita, marilah kita mengerjakan ibadah puasa kita dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak infak. Insya Allah yakin dan percaya, infak dan sedekah yang kalian keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa min fadli, hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nazir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.